Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Alfreda Aziz dengan NIM akhir 026 dari kelas PI 2A. Di sini saya akan mereview buku karya Bapak Agus Hermawan dengan judul Buku Psikologi Islam, dikarya oleh Bapak Agus Hermawan SPD IMA, diterbitkan pada tahun 2021 bulan Desember pada cetakan pertamanya, diterbitkan oleh Pustaka Ilmu Yogyakarta dengan jumlah halaman 131 halaman. Di sini saya akan mereview salah satu bab dalam buku tersebut, yaitu bab psikopatologi Islam. Apakah pengertian psikopatologi itu? Psikopatologi secara bahasa terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata psiko yang berarti jiwa dan patologi yang berarti ilmu. Sehingga jika digabungkan, psikopatologi merupakan cabang ilmu psikologi yang mengkaji tentang penyakit atau gangguan mental dan gejala-gejala abnormal lainnya. Psikopatologi atau sakit mental ini juga bisa dimaknai sebagai penyakit yang tampak dari tampilan perilaku seseorang yang tidak stabil secara kejiwaannya. Lalu bagaimanakah psikopatologi ini dalam pandangan Islam dan bagaimana cara menanganinya? Dalam Islam, persoalan nafs atau kejiwaan dan psikologis tidak dapat dipisahkan dengan spiritual. Sebab eksistensi nafs atau jiwa masuk dalam ruang lingkup batiniah dan ruhaniyah. Inilah salah satu yang membedakan dengan psikologi barat, di mana pada psikologi barat banyak orang saat ini mengalami gangguan mental atau psikologis dan belum banyak diatasi dikarenakan penanganannya jauh melibatkan unsur spiritual. Berbeda dengan psikologi Islam yang juga menekankan unsur-unsur spiritual. Banyak kita jumpai orang yang rajin dalam melakukan ibadah tetapi kurang tampak pengamalannya dalam berperilaku. Padahal tujuan dari peribadatan atau melakukan peribadahan agar mereka itu sempurna dalam akhlaknya, seperti seseorang yang melakukan sholat agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, orang yang berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersedekah agar membersihkan dari sifat kikir, dan orang yang berhaji untuk persamaan dan persaudaraan antar umat dan bangsa. Karena banyaknya orang yang melakukan ibadah tetapi tidak membuat mereka takut kepada Allah dan meneladani Rasulnya, serta tidak mampu untuk selalu berpikir, bersikap, dan berperilaku positif, bukti ini bisa kita saksikan seperti fenomena kesurupan, kemasukan makhluk astral, seperti berbicara mengantur, sering pingsan sehingga ia kehilangan kesadaran, ingatan, pikiran positif, atau pikiran normal lainnya. Ada juga kepribadian ganda, yaitu seseorang yang memiliki dua atau lebih kepribadian yang dapat dilihat dari pola pikir, sikap, perilaku, dan penampilan dirinya. Bapak Agus Hermawan dalam buku ini menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mengakibatkan hal ini dapat terjadi. Yang pertama yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri seorang individu, seperti faktor genetik dan faktor bawaan. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar tubuh, seperti godaan, provokasi, dan gangguan luar tubuh seseorang seperti bujukan dan kerasukan setan, kiriman santet, dan goncangan kejiwaan. Lalu bagaimana agar seseorang dapat menghindari perilaku-perilaku atau kejadian abnormal seperti ini? Dalam buku ini dijelaskan ada beberapa saran. Yang pertama yaitu selalu menjaga kesucian diri seperti menjaga wudhu, selalu melakukan mandi taubat, sholat taubat diiringi dengan membaca istighfar minimal 100 kali dalam sehari sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah mengamalkan tombok ati yang terdiri dari 5 hal, yakni membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Yang kedua adalah berteman dengan orang solih. Yang ketiga adalah berpuasa. Yang keempat berzikir. Dan yang kelima adalah melakukan sholat malam. Kemudian yang ketiga adalah selalu bermujahadah, bermuhasabah dengan tazkiyatun nafs, yakni usaha takliyah, tahliyah, dan tajliyah. Yang keempat adalah mengistiqosah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah meminta bantuan
dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan melakukan ruqyah syariah dan psikoterapi Islam. Yang ketujuh yaitu menyeimbangkan antara kebutuhan olah pikir, olahraga, dan olah rasa karena semua itu memiliki hak-haknya atau harus seimbang. Yang kedelapan adalah menjauhi kesyirikan seperti pergi ke tempat dukun, memakai dan meyakini sesuatu, atau meyakini suatu benda itu memiliki kesaktian. Dan yang kesembilan adalah menjaga agar pikiran dan perasaan selalu sehat, kuat, dan jauh dari goncangan dan kekosongan jiwa dan pikiran. Mungkin sekian review materi dari salah satu bab di buku Bapak Agus Hermawan dengan judul Psikologi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.